aturan kewenangan konstitusional lembaga negara di Indonesia. Nah, prestasi ini membahas dasar hukum, proses hukum acara, tantangan dan efektivitas keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional antara lembaga negara di Indonesia. Nah, pembahasan ini penting bagi mahasiswa terkhusus tata negara dan akademisi dalam memahami mekanisme dan dinamika ketatanegaraan. Adapun pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Hukum Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum utama yang mengatur kewenangan lembaga negara. Pasal-pasal seperti Pasal 1 Ayat 2, Pasal 20A, dan Pasal 24B menjabarkan prinsip kedaulatan rakyat, peran DPR, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa antar lembaga negara. Pasal 28D Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 1 menegaskan hak atas keadilan dan persamaan hukum bagi seluruh warga negara serta lembaga negara. Proses hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan. Yang pertama, pengajuan permohonan dimulai dengan permohonan tertulis oleh lembaga yang merasa dirugikan, mencakup identitas, uraian sengketa, dan dasar yang dilanggar. Yang kedua, pemeriksaan awal. Mahkamah Konstitusi meninjau kelengkapan dokumen pemohon dan memberikan kesempatan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, sidang persidangan. Sidang terbuka untuk umum yang mendengarkan argumen, bukti, dan saksi dari pihak terkait sebagai bahan pertimbangan. Yang keempat, putusan MK. Putusan bersifat final mengikat menjadi acuan bagi lembaga terkait untuk mengukuhkan posisi MK sebagai pengawal konstitusi. Tantangan dalam implementasi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, politisasi sengketa. Resiko intervensi politik yang menggerus independensi Mahkamah Konstitusi dan kepercayaan publik. Selanjutnya, kepatuhan putusan, yaitu beberapa lembaga ogah melaksanakan putusan mengancam ketertiban hukum. Yang ketiga, durasi proses. Waktu penyelesaian yang panjang menciptakan ketidakpastian hukum. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya, kekurangan hakim, staf, dan anggaran membatasi efisiensi proses. Selanjutnya, lanjutan tantangan, kompleksitas kasus dan kesadaran hukum. Yang pertama, kompleksitas kasus. Kasus dengan isu teknis memerlukan pemahaman hukum mendalam, menimbulkan kendala dalam mengambil keputusan tepat. Selanjutnya, yaitu kurangnya kesadaran hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat dan lembaga terhadap proses hukum, mengurangi partisipasi dan kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi. Efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi. Efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi ini ada 4 poin. Yang pertama itu kepastian hukum. Kepastian hukum yaitu putusan final memberi kepastian kewenangan lembaga, menjaga keteraturan sistem ketatanegaraan. Yang kedua, penguatan konstitusi, yaitu menegaskan supremasi hukum dan membatasi pelanggaran kewenangan antar lembaga negara. Yang ketiga, penyelesaian adil. Proses transparan dan independen menjamin keputusan objektif dan dapat diterima semua pihak. Yang keempat, pencegahan konflik. Putusan yang jelas meminimalisir sengketa berulang dan mendorong kerjasama antar lembaga. Tentang tantangan dan evaluasi lanjutan efektivitas putusan MK. Walaupun berperan penting, putusan MK menghadapi kendala implementasi akibat ketidakpatuhan beberapa lembaga yang mengganggu stabilitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi proses, peningkatan kapasitas MK, dan edukasi hukum yang meningkatkan efektivitas serta kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.